Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita membahas ujian hidup, seringkali pikiran kita tertuju pada kemiskinan, kesakitan, dan kesulitan. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa kelimpahan harta juga adalah ujian. Bahkan bisa menjadi ujian yang lebih berat dari kemiskinan, karena ujian ini datang dengan rupa yang tampak menyenangkan. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, sebagai bentuk kasih sayang, sekaligus sebagai ujian. Maka, yang perlu kita renungkan hari ini adalah bagaimana sikap kita ketika diuji dengan banyaknya harta. Apakah kita tetap rendah hati, ataukah malah lalai? Allah telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Harta yang banyak, rumah megah, kendaraan mewah, tabungan berlimpah, semua itu bisa menjadi alat yang mendekatkan kita kepada Allah, atau justru jerat yang melalaikan dan menjerumuskan kita ke dalam kelalaian dunia. Pertama, ujian dalam bentuk kenyamanan. Saat harta datang melimpah, kita mulai hidup nyaman. Semua keinginan bisa dibeli, semua kebutuhan terpenuhi. Tapi disinilah letak bahayanya kenyamanan bisa membuat kita lupa bersyukur. Dan tanpa sadar, mengandalkan harta lebih daripada mengandalkan Allah. Padahal Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat ada ujiannya, dan ujian bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmidzi. Harta bisa mengalihkan hati dari ibadah. Waktu yang dulu digunakan untuk salat berjamaah, sekarang sibuk dengan bisnis. Dulu sering bersedekah, sekarang jadi hitung-hitungan. Dulu hidup sederhana dan tawadu, sekarang mudah sombong dan merasa lebih dari orang lain. Kedua, harta bukanlah bukti kemuliaan. Banyak orang mengira bahwa kekayaan adalah tanda cinta Allah. Padahal, banyaknya harta bukan jaminan bahwa Allah sedang meridhoi kita. Sebaliknya, bisa jadi itu bentuk istidraj kenikmatan yang Allah berikan agar seseorang semakin jauh, lalu ditimpa azab secara tiba-tiba. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Ketiga, gunakan harta untuk mendekat kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, jika kita diuji dengan banyaknya harta, maka gunakanlah harta itu untuk kebaikan. Jadikan ia sebagai jalan untuk meraih ridha Allah. Bersedekahlah, bantu orang yang membutuhkan, bangun masjid, biayai anak yatim, dan jangan pernah merasa itu semua berasal dari kita. Karena sesungguhnya, semua itu adalah titipan Allah. Ingatlah kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat kaya, tetapi kekayaannya digunakan untuk Islam. Beliau membeli sumur rumah, membiayai perang Tabuk, dan senantiasa membantu kaum muslimin dengan hartanya. Itulah contoh orang yang lulus dari ujian harta. Keempat, jangan lupa dengan kematian. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, satu hal yang pasti adalah semua itu tidak akan ikut ke dalam kubur. Harta hanya akan tinggal, yang menyertai kita hanyalah amal. Rasulullah bersabda, manusia akan mengikuti mayatnya, ada 3 hal, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 hal akan kembali keluarga dan hartanya, dan 1 akan tetap bersamanya amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sampai kita sibuk menumpuk harta
namun lupa menumpuk pahala. Sahabat yang dimuliakan Allah, harta itu bisa menjadi berkah atau petaka, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jika kita syukuri, kita gunakan untuk jalan kebaikan, kita keluarkan zakatnya, dan kita jaga agar tidak masuk ke dalam hati, maka harta itu akan menjadi sarana menuju surga. Namun jika harta membuat kita lalai dari salat, malas bersedekah, sombong kepada sesama, dan merasa cukup tanpa Allah, maka ia akan menjadi bencana yang berat, pertanggungjawabannya di akhirat. Mari kita koreksi diri. Sudahkah harta yang kita miliki menjadikan kita lebih dekat kepada Allah atau justru menjauhkan kita darinya? Semoga Allah memberikan kita kekayaan yang penuh keberkahan dan kekuatan untuk menjaga hati tetap bersih dalam setiap kenikmatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.